بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Masjid As-Sakinah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Kami selaku takmir Masjid As-Sakinah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa hari ini, malam ini adalah sholat yang terakhir untuk sholat tarawih, di mana besok hari Kamis itu adalah sudah terjadi pergantian bulan, di mana dengan ditandai itu adanya gerhana matahari, di mana gerhana matahari besok terjadi pukul 9.30 dan puncaknya terjadi pukul 10.30 dan kira-kira yang berakhir kurang lebih pukul 12. Namun di masjid ini nanti tidak akan kita lakukan sholat kusuf karena mengingat besok itu adalah persiapan untuk pembagian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini adalah yang terhormat Ustadz Didik Purwanto, dan nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih yang diimami oleh Saudara Bilal. Pengumuman berikutnya, kami ucapkan terima kasih pada semua jamaah yang dimana telah mengikuti proses ibadah Qiyam Ramadan ini sampai pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga jazakumullah pada para jamaah yang telah menginfakkan dan mensedekahkan hartanya di Masjid Sakinah ini. Semoga apa yang sudah diinfakkan dan dizakatkan dan disedekahkan di masjid ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Yang terakhir, bahwa Muhammadiyah akan mengadakan sholat Id pada hari Jumat. Bagi para jamaah yang ingin melaksanakan sholat Id bisa datang di depan Gelora 10 November Surabaya, di mana nanti sholat Id akan dilaksanakan pada pukul 5.30 dengan penceramah oleh Ustadz Fauzan El Hashim SPD IMBD. Jadi para jamaah silakan nanti datang berduyun-duyun untuk ke depan Gelora 10 November yang dilaksanakan pukul 5.30. Atau mungkin bagi para jamaah yang ingin melaksanakan sholat yang terdekat dari masjid ini, para jamaah bisa hadir di Masjid Arif Rahman Hakim Jalan Cancer. Demikian beberapa pengumuman. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Didik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang teramat banyak kepada kita, sehingga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat itu Allah masih memberi kesempatan kepada kita, mentakdirkan kepada kita bisa menjumpai bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan puasa di dalamnya. Mulai awal hingga malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-29. Berarti kita sudah menjalankan puasa 28 hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ketika nanti kita ditakdirkan oleh Allah sampai pada bulan Syawal, maka kita tetap bersyukur kepada Allah menjadikan perilaku, perbuatan, amal soleh, ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu kita kerjakan secara istiqomah. Tidak ada kata berhenti terakhir para jamaah. Kalau tadi diumumkan salat tarawihnya ini adalah salat tarawih yang terakhir, ya di bulan Ramadan. Tapi nanti di 11 bulan kemudian, mulai bulan Syawal, kita tetap istiqomah. Menjalankan salat apa Pak? Salat lail. Tetap Pak. Jadi kalau sudah salat tarawih, besoknya sudah tidak ada lagi. Ini namanya tidak istiqomah. Pembelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa di bulan Ramadan, agar orang Islam itu senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Agar hamba-hambanya senantiasa istiqamah dalam menjalankan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau di bulan Ramadan semuanya harus berbuat baik. Lisannya harus bisa dijaga, telinganya harus bisa dijaga, semua anggota jasanya harus dijaga, sehingga puasanya bisa sempurna dan dia mendapatkan pahala dari Allah. Maka harapan Allah di 11 kemudian, perilaku-perilaku, kedekatan, ketaatan kepada Allah itu dilaksanakannya. Sungguh para jamaah, tanda orang yang diterima puasanya, kita tidak tahu kapan, apakah kita ini diterima puasanya oleh Allah. Tapi ada sebuah tanda-tanda orang yang diterima puasanya oleh Allah ketika dia sudah menjalankan amilus salihah, salah satunya adalah puasa, maka Allah berikan potensi kecenderungan kepada hambanya tersebut untuk melakukan sebuah kebaikan atau ketakwaan. Kalau di bulan Syawal, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena di bulan Syawal Allah sudah menghapus dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan mengharap ridha Allah, berlandaskan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai tanda syukur kita, maka kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Sebanyak berapa hari Pak? 6 hari. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Istiqomah supaya apa? Jangan sampai hilang. Siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dan menyambungkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, katanya Nabi, man shama ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyambungkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti
puasa 1 tahun, mendapat pahala puasa 1 tahun. Bukan puasa 1 tahun Pak ya, mendapat pahala puasa selama 1 tahun. Seperti ketika kita salat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terbit terbit matahari, kemudian kita tunggu 10 menit, kemudian kita salat 2 rakaat, maka katanya Nabi akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah, tamah, sempurna. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari keistiqomahan itu senantiasa kita jaga. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang melakukan perbuatan kebaikan, dan kebaikan itu dilakukan secara istiqamah. Sungguh Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang imannya istiqamah, ya, dan diaplikasikan dengan perbuatan baik, dan ia lakukan dengan istiqamah, jamaahnya istiqamah. Pada waktu Ramadan penuh, di luar bulan Ramadan lebih penuh lagi. Karena apa? Buahnya di bulan Ramadan, insyaallah. Orang yang tahu dahsyatnya pahala salat berjamaah, disebutkan itu ya. Kalau tahu pahalanya salat berjamaah, ia akan merangkak itu. Kenapa? Saking besarnya pahala salat berjamaah. Maka katanya Nabi, orang yang salat berjamaah apalagi dilaksanakan istiqamah, ya, lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hatta anhu biha khati'atun. Setiap ia melangkah 1 langkah dari rumahnya, Pak, itu Allah angkat 1 derajat dan Allah hapus 1 dosa. Itu 1 langkah. Pernah ngitung berapa langkah, Pak? Kalau sampean dari rumah 500 langkah, kalau rumahnya Ustadz Sarojo, kira-kira berapa langkah Ustadz sampai ini? Pernah ngitung? Oh, masuk 50. Ya, insyaallah. Makanya yang jauh, alhamdulillah saya tak jalan saja sambil sehat. Setiap 1 langkah Allah angkat 1 derajat, Allah hapuskan 1 dosa. Kalau 1000 langkah, dia angkat 1000 derajat, dihapus 1000 kesalahannya. Ini baru masuk langkahnya. Nyampe masjid, kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Allah anggap melakukan salat sampai salat berjamaah akan dimulai. Ini dicatat oleh Allah melakukan salat terus-menerus. Dan yang ketiga, Pak, malaikat itu mendoakan orang-orang yang salat berjamaah mulai datang itu didongak sampai malaikat sampai metu. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ufil lahu, Allahumma tuba alaihi, dengan 2 syarat. Ya, ma lam yukhdi fihi, ma lam yukhdi fihi, selama dia tidak melakukan perkataan yang kotor dan selama dia tetap dalam keadaan suci. Ini kita lakukan secara istiqomah terus. Sehingga apa? Sehingga harapan kita, 2 potensi yang Allah berikan kepada manusia itu potensi yang baik yang senantiasa kita lakukan. Karena dalam diri manusia itu ada 2 potensi dalam surah As-Samd ayat 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, maka aku ilhamkan 2 potensi sebuah kecenderungan pada diri manusia. Yang pertama fujuroha, ngelakoni kemaksiatan, ngelakoni dosa, ngelakoni perbuatan fasik. Wattaqwaha, dan potensi kecenderungan melakukan sebuah ketakwaan. Dan Allah lanjutkan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang mensucikan dirinya adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya, umurnya digunakan untuk melakukan sebuah apa? Kecenderungan ketakwaan kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha. Ini yang kedua, Pak, hati-hati. Dan celaka
merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Orang yang mengotori dirinya adalah orang yang hidupnya, umurnya titipan dari Allah digunakan untuk ngelampai keawonan, kemaksiatan, nglakoni dosa. Mangkane umur niku wonten kalih, umur sing barokah, umur yang terhina. Umur yang barokah khairun nas mempala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia Allah titipkan umur panjang kepadamu dan umurnya digunakan untuk melakukan kebajikan. Niki umur sing barokah, umur yang di dalamnya senantiasa kecenderungan adalah kebaikan terus menerus. Tidak peduli tua, tidak peduli sakit, ia tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun rodok pincang, walaupun harus duduk di kursi, walaupun rodok lereng. Kenapa? Hidup di dunia itu hanya sebentar. Tetapi hidup yang sebentar ini akan menghantarkan hidup yang selama-lamanya. Bahagia atau celaka, surga atau neraka ditentukan urip nok dunia ini. Oleh karena itu, ia lebih baik harus terpincang-pincang daripada nanti di neraka dihajar oleh malaikat. Ia mencari menjadi orang-orang yang hidupnya barokah, Masya Allah. Tidak peduli umurnya sudah tua, rajin nang sakjane yo ngantuk sholat subuh. Tapi karena kecintaannya kepada Allah ngantuke ilang, pegele ilang ke masjid. Masya Allah. Niki sing paling sepuh sinten niki? Ustaz Sarojo yuswanipun pinten? 69. Alhamdulillah 69 cek tong sing ya Allah. Jamaah teng mriki terus nggih. Alhamdulillah. Ada malah yang lebih tua ada. Bapak pinten? Pinten Pak? 77, Masya Allah. Pundi sing 80? Pundi? Masya Allah. Lho, Pak ngeten niki lho Pak umur sing barokah. Mangkare arek nom-nom ojo sampai kalah. Wong sudah tua saja masih sholat berjamaah. Masa arek nom-nom bawang sing tak delok nih lho Pak. Saya ini khawatir zaman ini Pak, termasuk yang difirmankan Allah. Wa khalafa min ba'dihim khalfun apa? Darus shalah wattaba'us syahawat. Jadi nanti akan datang generasi-generasi yang melalaikan sholat dan menuruti syahwat. Sampeyan tingali. Kula ningali teng giras bawang bengi, Pak. Sing kata arek nom-nom apa wong tua-tua? Nom-nom, Pak. Sobo-sobo lo giras penuh masjid iki lho wong tua-tua, mbek cilik-cilik siji loro. Arek nominang ndi? Berarti kira-kira pun sampai zamane napa mboten ngene niki? Hati-hati, Pak. Ya. Oleh karena itu jangan sampai keluarga kita pesen, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya monggo segera untuk disuruh sholat agar hatinya tertambat dengan masjid. Jangan bahagia, jangan tersenyum, jangan bangga nek anake berhasil duduki jabatan sing penting. Duweke akeh, omahe akeh, tapi nek gak tahu sholat, hati-hati Pak. Gak tahu ngaji, gak kenal Al-Qur'an, wis. Adzan niku gak direken sing penting kerja terus. Ini Pak, ketokane kepala rumah tangga iki berhasil anake dadi kabeh. Itu tidak berhasil, Pak. Sampai nanti di akhirat ditanya sama Allah dan akan dituntut oleh anaknya kalau anaknya tidak pernah disuruh sholat dan tidak pernah disuruh ngaji. 2 kali lipat siksanya. Maka kepala rumah tangga yang berhasil sungguh istiqomah kontinu dalam apa? Keimanannya. Dan nanti keluarga yang sama-sama beriman akan disatukan oleh Allah di surganya Allah. Jadi nanti di surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'hum. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'hum dan yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Dzurriyyatuhum, anak cucu mereka. Mengikuti apa? Biimanin, sama-sama beriman kepada Allah.
tatkala diri kita, istri kita, anak cucu kita sama-sama beriman kepada Allah, katanya Allah apa? Dikasih kehormatan, Pak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Akan kami kumpulkan, akan kami pertemukan mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, kalau seandainya ada yang di atas, di tengah, di bawah, maka akan dikasih yang di atas. Kenapa? Karena keluarga tersebut mampu menyatukan keluarganya dalam keimanan. Gak peduli anak yang ngantuk, ayo nak azan sholat. Ya. Ayo nak, ndak berhenti. Kenapa? Karena dia tidak rela anaknya nanti terjerumus ke neraka. Karena ia ingin berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anak-anaknya di surganya Allah. Maka kita ajarkan apa? Pembiasaan. Pertama pemaksaan. Aku dulu dipaksa di sini. Kalau sudah terjadi pemaksaan, yang kedua pembiasaan. Kalau sudah pembiasaan, maka akan terjadi yang namanya kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menyadarkan diri kita, mampu menyatukan diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, anak cucu kita, Allah kumpulkan di dunia dan Allah kumpulkan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istiqomah dalam menjalankan keimanannya. Mudah-mudahan puasa kita mulai awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bulan Syawal kita dalam keadaan fitri dan dalam keadaan suci, diampuni Allah dosa-dosa kita, dan kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.